Kalau kita Mbak pernah main ke FIP, di FIP itu kita lihat tiap malam 24 jam menurut survei Iya. menurut cerita dari teman-teman mahasiswa UNES nih ya, Mm-mm. FIP itu apa namanya wifi-nya paling kencang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, selamat datang di podcast UNES edisi spesial PPLK UNES tahun 2020. Berjumpa lagi dengan saya, Aura Candika Kamila, yang akan menemani teman-teman semua untuk mengulik lebih lanjut tentang salah satu fakultas yang ada di Universitas Negeri Semarang pastinya. Masih dalam edisi My Faculty Check, di sini sekarang sudah ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Silakan Mas Syamsu dan Mas Maman ya untuk Ya. memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Nur Muhammad Syamsuduha dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNES. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua pada hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat sentosa dan menjaga protokol kesehatan ketika teman-teman berada dimanapun. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Bransyah. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan saya di Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Senang bisa menyapa teman-teman semua di agenda ini. Tentunya saya harap teman-teman semua diberikan selalu kesehatan ketika di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, makasih Mas Maman dan Mas Syamsu. Jadi Mas Maman dan Mas Syamsu ini teman-teman dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. Mas Maman ketua BEM-nya, Bukan, Mas Mas Syamsu ketua BEM-nya, Mas Maman wakil ketua BEM dan BEM-nya wakil yang ketua PPAK. PPAK FIP tahun 2020. Oke, Mas Syamsu dan Mas Maman sekarang lagi sibuk apa aja sih? Apa masih berkutat di PPAK? Ya, tentu sebagai lembaga kemahasiswaan di fakultas, kami teman-teman dari BEMFIP, Prokjanya tidak hanya menyelesaikan tentang PPAK, bersyukur kemarin PPAK telah selesai kita laksanakan dengan sukses, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu kesibukan kami selain menyelesaikan PPAK kemarin, selain dan juga SPJ tentunya ya, kita mempersiapkan prokja-prokja yang akan datang gitu. Oh iya. Kalau Mas Maman? Mungkin hampir sama ya, karena memang sebenarnya PPK ini euforianya luar biasa karena kita Iya. menyambut mahasiswa baru. Tapi bukan berarti kita melupakan program-program yang udah kita rancang. Karena kesibukan hari ini ya akhir-akhir ini ya memang tetap mempersiapkan program-program lain yang sekiranya memang sudah kita rencanakan dari awal. Memang organisasi itu sibuk ya Mas, tapi asik pastinya. Iya. Oke, Mas kan udah cukup lama ya kuliah di UNES. Mungkin bisa diceritain Mas perasaannya kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mas Syamsu. Secara jujur ya, terkait awal mulanya saya masuk UNES itu merupakan apa ya, dalam tanda kutip tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya apa? Karena saya pikir ketika melihat alamatnya Gunung Pati, memang saya mau, kebetulan saya dari Jakarta, saya pengen kuliah di daerah yang pegunungan, dingin gitu ya, karena suasananya berbeda gitu, ada atmosfer baru. Ternyata malah berbeda sekali dengan ekspektasi saya. Saya kira Iya. Gunung Pati adalah daerah yang dingin, Gunung ternyata gitu. tidak terlalu jauh dengan Iya. Jakarta. Gitu. Mungkin ya overall memang untuk memilih kampus BK, jurusan BK di UNES itu memang saya memang dari awal memang berniat untuk BK. Kebetulan kita mencari-cari, ada UNES, kebetulan memang akreditasinya bagus. Dan memang menjadi salah satu pusat lah perhatian untuk di Indonesia terkait dalam BK. Jadi BK UNES. Oke, mantap. Kalau Mas Maman? Kalau saya pribadi ya, karena memang dari dulu saya udah hidup mandiri, artinya udah pernah di SMA, saya udah pernah hidup mandiri, terus kemudian ternyata memang ketagihan gitu loh. Bahwasanya harus jauh lagi nih di kampus gitu. Akhirnya kepilihlah UNES seperti itu. Tapi memang kalau eh, kalau lihat dari review kemarin-kemarin, saya memilih jurusan kurikulum pendidikan karena memang eh, bagus banget gak? Artinya ada teknologinya, ada pendidikannya seperti itu. Tapi pas kesini memang ya alhamdulillah juga keberjalanan kuliah sesuai dengan
apa yang saya inginkan. Seperti itu. Oke Mas, mungkin bisa diceritain sejarah FIP. Ya, ngomong-ngomong sejarah FIP UNES, Mbak Aura dan teman-teman semua, FIP UNES itu tidak lepas dari sejarah UNES itu sendiri karena awal mulainya pada tahun 1963, setahu saya, itu UNES cikal bakalnya dari IKIP Yogyakarta cabang Semarang. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu IKIP Semarang ini atau IKIP Jogja cabang Semarang ini berkembang pesat. Akhirnya tahun 1965 didirikanlah IKIP Semarang. Jadi terlepas dari IKIP Yogyakarta. Akhirnya 1965 berdiri sendiri IKIP Semarang sampai tahun 1999 itu baru ada SK dari kementerian terkait untuk perubahan dari IKIP menjadi Universitas Negeri Semarang. Jadi IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang. Nah, tentu yang tadi disampaikan oleh Mbak Aura itu benar banget. Jadi UNES nggak bisa terlepas dari FIP gitu. Karena sebagai fakultas, kalau kita berbicara malah lebih dulu FIP-nya dibanding UNES-nya gitu. Karena kan secara sejarahnya lebih dulu ada IKIP-nya dibanding UNES-nya. Gitu sih. Oh iya. Oke, kalau fasilitasnya Mas, mungkin parkirannya terluas atau apa diceritain Mas Maman? Ya, kalau di FIP sendiri ya, karena memang dari fakultas sebelah pun gitu kan, sampai kalau parkir tuh ke kita karena ada 3 lantai begitu. Iya. Di fasilitas-fasilitas lain kayak misalkan setiap jurusan juga pasti ada lab ya seperti Ya, itu. betul. Dan juga kalau kita lihat FIP ini memang bukan kampus sih, jadi fakultas terluas ya. Karena kita punya 3 cabang gitu ya. Jadi tiga wilayah, ada yang di Tegal dan juga ada yang di Ngalian. Nah, seperti itu. Oke, izin menambahkan mungkin ngomong-ngomong soal fasilitas ya, ada hal menarik dari FIP. Yang pertama, FIP itu walaupun kita bukan fakultas olahraga ya Mbak ya, kalau Mbak sering main ke FIP setiap sore pasti ada yang selalu main volley. Padahal kita bukan fakultas olahraga. Dan sedangkan yang main volley itu rata-rata dari teman-teman luar fakultas ilmu pendidikan gitu. Jadi lapangan A3-nya itu sering digunakan untuk olahraga. Lalu juga kalau Mbak masuk sedikit ke lapangan A2 itu ada nama mentonis. Nah, walaupun jarang mahasiswa yang berminat di bidang olahraga tonis, tapi sering banget digunakan lapangan A2-nya itu sering digunakan untuk tonis. Terus selanjutnya lagi kalau kita Mbak pernah main ke FIP, di FIP itu kita lihat tiap malam 24 jam menurut survei menurut cerita dari teman-teman mahasiswa UNES nih ya, FIP itu wifi-nya paling kencang dan selalu stay 24 jam. Jadi dari fakultas manapun sampai tengah malam pun dibelain untuk datang ke FIP. Oke, gitu. Nanti aku ke situ boleh ya? Boleh. Calling aja biar dibuka gerbangnya. Oke, kita kan udah bicara tentang fasilitasnya. Jurusannya nih, ada jurusan apa aja ya? Untuk jurusan kita ada 6. Ada TP, ada BK. Saya sebutkan TP itu kurikulum dan teknologi pendidikan, ada bimbingan konseling, ada pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, ada PGSD, ada PG PAUD, dan terakhir ada psikologi. Nah, jadi 6 jurusan itu berada di satu fakultas FIP. Sedangkan untuk PGSD sendiri ada di 2 wilayah, di Semarang bawah atau tepatnya di daerah Ngalian, dan satu lagi di daerah Tegal. Seperti itu. Oke, terus bisa dikasih tahu dong Mas untuk teman-teman sahabat UNES, belajar apa aja sih di FIP itu? Belajar apa aja Mas, Maman? Belajar MTK nggak sih? Kimia, fisika gitu ada nggak? Ya, kalau kita belajar ya, tentu yang tadi disampaikan oleh Mbak, mungkin di jurusan PGSD terkait kimia, fisika itu diintegrasikan menjadi sebuah mata kuliah IPA mungkin ya, karena kan seorang guru SD itu harus mengajarkan ilmu pengetahuan alam kepada murid-muridnya gitu. Sedangkan di luar jurusan PGSD ya kita spesifik kepada penguasaan dari bidang keilmuannya masing-masing. Jadi di FIP itu sendiri
Mungkin buat referensi jodoh ya teman-teman sobat UNES ya. Oh, Jadi jodoh. mau nyari apa nih? Mau nyari yang bisa mengajar anak-anak kecil, kita ada PG PAUD. Mm-mm. Mau nyari yang mengajar sedikit, agak anak level anak-anak tengah, ada PGSD. Iya. Sampai level dewasanya kita ada teman-teman psikologi, Psikologi, ada mm. teman-teman mau di luar sekolah kita juga ada teman-teman. Jadi kita semuanya komplit lah di FIP itu. Oh, mantap. Bisa Oke, banyak. mungkin bisa diceritain ada hal unik apa aja sih? 3 deh di FIP. Hal unik di FIP, yang pertama tadi saya sampaikan, Ya. Wi-Fi-nya selalu Oh, stay iya. 24 jam. Wi-Fi-nya stay 24 jam dan ya mungkin kecepatannya menurut teman-teman tergolong cepat. Yang kedua, parkirannya. Mm-mm. Karena kalau kita bicara parkiran tidak jarang kita temui, malah teman-teman FIP-nya tuh jarang kebagian untuk parkir di tempatnya sendiri karena banyak teman-teman dari fakultas lain yang untuk memudah aksesnya mudah kan, tinggal masuk ke sana lantai 3 ya parkirnya di sana gitu. Bahkan dari teman-teman BEMFIP pernah membuat yel-yel seperti gitu ya. Ya menyinggung soal itu, FIP parkirannya paling gede, liane podo parkir ning kene. Jadi ya itu sebuah ya hiburan aja gitu. Jadi memang faktanya seperti itu gitu. Terus hal yang unik yang lain mungkin wilayah tadi ya. Jadi untuk teman-teman BEMFIP sendiri, kita untuk fungsionaris nggak hanya fokus di kampus utama di Sekaran, tapi kita juga ada di Ngalian dan juga ada di Tegal gitu, untuk mengakomodir semua kepentingan teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu. Kalau spot foto yang Instagramable ada nggak gitu? Wah, sangat-sangat Instagramable sih kalau di FIP itu. Kalau Mbak seorang penganut naturalis, seorang penganut yang suka dengan alam, di sana kita ada hutan. Jadi jogging tracknya itu melewati FIP, jogging track yang kanan kirinya hutan gitu. Terus mungkin yang terbaru yang nggak hanya di FIP sebenarnya ya, ada taman-tamannya tulisan Fakultas Ilmu Pendidikan seperti itu. Terus ada apa lagi ya? Ya gedung-gedungnya lumayan cukup Instagramable sih kalau dilihat dari depan. Oh iya. Dari Mas Maman mungkin ada tambahan? Paling ada ya beberapa yang mungkin bisa jadikan Instagramable kayak gitu. Kalau di setiap jurusan ya, tentunya mungkin ada icon-icon kayak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi saya itu kuliah di UNES di jurusan ini gitu loh, kayak gitu. Jadi itu bisa jadi kayak ya kalau mau pamer sih bisa banget gitu. Iya, baru jadi sekarang di FIP itu tiap jurusan tuh ada kayak semacam wallpaper gitu tulisannya, nama jurusannya di tiap gedungnya gitu. Mungkin di FIP ada kan? Oh, belum ada, nanti bisa diusulkan ke dekannya mungkin. Oke. Sebagai identitas gitu loh. Oh ini BK gitu. Oh ini gedungnya PNF. Oh ini gedungnya psikologi, kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Siapa ya, Mas? Kalau saya jawab fakta dapat nilai ya. Kalau saya jawab mitos dapat nilai ya. Tidak. Nanti mungkin bisa jelasin ya Mas, kenapa Mas tuh bilang ini mitos, ini fakta. Oke, boleh. Yang pertama, mitos atau fakta? FIP itu kalau kuliah harus nyanyi lagu Indonesia Raya dan lagu nasional lain. Menurut saya sih mitos. Karena selama saya kuliah di FIP nggak pernah ada kayak gitu. Dan mungkin kalau Mbak Aura nanti kuliah MKU dengan dosen-dosen dari FIP, saya rasa nggak ada yang mengajak untuk menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Gitu. Soalnya pernah denger gitu loh Mas. Pernah dengar. Mungkin karena dulu ada kebijakan dari menteri kan, jadi harus nyanyi Indonesia Raya. Jadi mungkin beberapa dosen menerapkan itu. Tapi kan kebijakan itu sekarang kan udah nggak ada gitu, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai. Oke, yang kedua, mitos atau fakta? FIP itu termasuk kampus yang horor, terutama di A1 atau A3 gitu? Persepsi saya sih mitos. Tapi memang beberapa kejadian ada yang cerita pernah melihat sesosok lah ya gitu di gedung A3 ya. Tapi ya kita itu kembali lagi ke orangnya sih, kepercayaan lagi sih. Kalau menurut saya sih mitos gitu. Kalau saya bilang fakta nanti orang takut lagi masuk A3 gitu. Iya.
kayak gitu. Selanjutnya, mitos atau fakta? FIP itu anaknya kalem-kalem. Wah, Kang Maman nih. Kang Maman Oke. ini suka farming nih teman-teman dari FIP. Atau mungkin wanita ya. menantu idaman gitu. Jadi mungkin mitos ya. Saya rasa mitos karena memang kalau mungkin kalau dilihat dari luar ya, kalau dilihat dari jarak jauh ya, mungkin kelihatannya kalem-kalem. Tapi kalau misalkan kita udah kenal, wah itu unkalem lah kayak gitu. Karena memang kalau apa ya, mungkin karena basicnya Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi memang karena nanti mungkin luarannya kebanyakan jadi guru lah, tenaga pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi memang harus menyesuaikan dengan passion, harus menyesuaikan dengan karakter yang sesuai dengan apa yang sekiranya bisa jadi guru atau misalkan jadi tenaga pendidikan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari luar, ya memang kelihatannya kalem, tapi kalau misalkan kita udah kenal banget, boro-boro kayak gitu. Ya tapi itu menarik sebenarnya Mbak Aura dan teman-teman sobat UNES. Kenapa dilihatnya, mungkin saya lebih mengatakan teman-teman FIP itu lebih bisa menyesuaikan diri sih. Kenapa? Karena tadi ya kita kan ada yang dari PG PAUD, ada yang dari PGSD, ada yang dari BK, psikologi. Itu kan mereka rata-rata fokus keilmuannya tuh fokus kepada apa ya, aspek perkembangannya tuh udah spesifik gitu loh. Kayak teman-teman PG PAUD ya udah mereka fokus untuk anak-anak siswa dari 0 sampai 5 tahun gitu. Terus yang SD ya periode perkembangan di anak-anak awal sampai anak-anak tengah gitu. Sedangkan kita dari BK mulai dari SD, SMP, SMA, remaja gitu. Dan juga mungkin untuk umum. Dan psikologi juga untuk semuanya kan. Apalagi kan ya jadi kemungkinan kemampuan untuk bisa beradaptasi, apa namanya, kecerdasan sosialnya, interpersonalnya, mungkin teman-teman FIP sepaham saya cukup bisa menyesuaikan diri gitu dan apa ya, lebih mudah akrab dengan orang lain sih mungkin. Oke, makasih. Kita udah cukup lama ya Mas bincang-bincangnya. Mungkin sebelum aku tutup, bisa disampaikan pesan dan pesannya untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan dimanapun teman-teman berada, pesan saya yang pertama, jaga kesehatan, tetap selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, karena kesehatan itu tidak ada yang bisa menggantikan. Jadi ada dua hal yang tidak bisa didelegasikan atau diwakili, yaitu menjaga kesehatan dan belajar. Maka menjaga kesehatan menjadi penting karena tidak ada yang bisa mewakili sakitnya teman-teman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa selalu bisa bermanfaat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Walaupun teman-teman saat ini memasuki dunia baru, yaitu dunia mahasiswa secara jauh atau secara daring, belum masuk ke dunia yang sesungguhnya karena belum ada perkuliahan secara konvensional, tapi saya yakin teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana sih kehidupan perkuliahan, terutama kehidupan perkuliahan di UNES, bagaimana kulturnya dan bagaimana kesan-pesannya dan sebagainya dengan teman-teman bisa ditanyakan ke kakak tingkat baik di jurusan maupun di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, jangan pernah berputus asa, walaupun semisal nanti selama perjalanan kuliah teman-teman tidak sesuai ekspektasi, misalnya saya pengen punya cita-cita tinggi, namun ternyata banyak rintangan dan halangan yang ditemui di jalan. Nikmati saja, itu sebuah proses yang tentu ada hikmah yang bisa diambil dari itu semua. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, dari Mas Maman. Pesan saya mungkin sedikit ya, artinya teman-teman jangan sampai bosan untuk terus belajar, karena memang kita di sini hadir ya sebagai pembelajar seperti itu. Dan juga teman-teman kalau misalkan sudah menjadi mahasiswa, manfaatkanlah posisi itu, status itu seperti itu. Karena saya rasa pribadi jadi mahasiswa itu punya nilai yang lebih, artinya kita bisa menggerakkan masyarakatnya, kita bisa ngasih kebermanfaatan yang luas dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika teman-teman sudah masuk di UNES seperti itu, misalkan udah lepas dari kuliah daring, saya rasa bisa memanfaatkan ruang-ruang pembelajaran kayak misalkan ruang organisasi atau ruang pengabdian dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman di sini bukan hanya kuliah itu kalau kata orang kupu-kupu gitu, kuliah pulang kayak gitu. Tapi cobalah aktif untuk ikut di kegiatan-kegiatan lain untuk bisa memaksimalkan potensi diri
utamanya adalah untuk bisa ngasih manfaat ke sesama, manfaat yang seluas-luasnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Mungkin pesan-pesannya bisa diingat. Dan terima kasih Mas Maman dan Mas Syamsu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Untuk teman-teman Sobat UNES, jangan lupa pantengin terus ya podcast UNES. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.